Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang konflik dan kekerasan, seperti jenis-jenisnya, contoh kasus di Indonesia, serta bagaimana cara penyelesaian dan transformasinya agar masalah tidak terulang kembali. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dano 3 dari kelas 11 6 dan nomor absen 12. Pengertian dari konflik sosial sendiri adalah pertentangan antara individu atau kelompok karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, atau pandangan. Konflik sebenarnya tidak selalu buruk, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, bisa merubah menjadi kekerasan. Bentuk-bentuk konflik sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada destruktif, yang kedua itu ada konstruktif. Yang pertama itu ada destruktif, itu konflik yang memecah, dan yang kedua itu ada konstruktif, yaitu konflik yang bisa membangun. Sedangkan untuk konflik sosial yang berdasarkan pelaku itu ada dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu ada konflik vertikal. Konflik vertikal ini konflik yang terjadi karena perbedaan status atau struktur dari organisasi. Yang kedua itu ada konflik horizontal. Konflik horizontal ini konflik yang terjadi karena adanya status atau derajat yang sama. Untuk faktor penyebab dari konflik sosial yang ada 4. Yang pertama itu ada perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan juga perubahan sosial. Konflik sosial ini juga mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama itu ada dampak positif. Yang pertama itu ada menumbuhkan solidaritas, memperjelas hal yang kurang jelas, dan juga menyelesaikan dengan norma yang telah luntur. Yang kedua, itu ada juga konflik sosial ini juga menumbuhkan dampak yang negatif. Yang pertama itu ada terjadi kerusakan atau kerenggangan antar individu. Terus menimbulkan kebencian atau berbeda pandangan. Selanjutnya, untuk kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Kekerasan mempunyai jenis-jenis. Yang pertama itu ada kekerasan langsung, yaitu kekerasan dengan tindakan yang nyata atau bisa langsung dilihat. Yang kedua itu ada kekerasan struktural. Kekerasan struktural ini kekerasan seperti diskriminasi lingkungan pendidikan, kesehatan, dan juga bisa kemiskinan. Yang ketiga ini kekerasan kultural. Kekerasan kultural ini kekerasan berdasarkan aspek budaya, agama, bahasa, dan juga ilmu pengetahuan. Terus faktor penyebab kekerasan itu bisa stabilitas emosi, seperti tidak stabilnya emosi dari diri sendiri. Yang kedua itu ada dendam. Yang ketiga itu ada tradisi. Tradisi ini memang harus dilakukan karena turun-temurun seperti konflik sampit. Terus yang selanjutnya itu ada mendidik dengan otoriter. Itu karena adanya tekanan dari pihak lain seperti tekanan dari orang tua. Yang selanjutnya itu modeling dari media massa. Itu kayak mencoba mengikuti standar media massa seperti FOMO atau fear of missing out. Kayak takut ketinggalan momen, tren yang dipicu dari media massa. Macam-macam kekerasan itu ada kekerasan negara, kekerasan politik, kekerasan budaya, dan juga kekerasan dalam rumah tangga, terus kekerasan pada anak, dan juga bullying. Untuk contoh dari kekerasan dan juga konflik sosial di lingkungan sosial itu yang pertama ada tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar ini termasuk kekerasan terbuka dan ilegal. Hal ini terjadi karena emosi, solidaritas kelompok, dan juga pengaruh lingkungan. Untuk penyelesaiannya sendiri itu bisa juga dengan mediasi dari sekolah dan juga mediasi dari orang tua. Untuk transformasinya sendiri itu bisa mengubah menjadi kegiatan positif seperti kebiasaan baru, yaitu olahraga, atau bisa lomba.
Yang kedua itu ada pembinaan karakter dan juga bisa dibantu dengan pengawasan dari sekolah. Untuk contoh kedua yaitu ada konflik antar warga. Konflik antar warga ini termasuk konflik horizontal dan bisa kekerasan agresif jika tidak dikontrol. Biasanya terjadi karena kesalahpahaman. Penyelesaiannya itu bisa dari musyawarah dari RT atau RW. Untuk transformasinya sendiri itu bisa dari sosialisasi atau komunikasi antar warga dan juga menumbuhkan sikap toleransi, terus dan juga bisa berdiskusi seperti aturan bersama. Untuk contoh ketiga yaitu konflik lahan. Konflik lahan termasuk konflik vertikal antar masyarakat dan pihak berkuasa atau perusahaan. Penyelesaian sendiri itu bisa dari jalur hukum atau juga bisa dari mediasi pemerintah. Untuk transformasinya itu bisa dengan dialog terbuka dan juga pemberdayaan masyarakat. Contoh keempat itu ada KDRT. KDRT ini kekerasan terbuka dan agresif yang terjadi dalam keluarga. Untuk penyelesaiannya itu harus dilakukan dengan laporan hukum dan perlindungan korban. Untuk transformasinya itu bisa dengan edukasi hubungan sehat dan juga konseling keluarga dan juga kesadaran dari sanksi hukum. Untuk contoh kelima itu ada bullying. Bullying ini termasuk kekerasan sosial dan agresif. Sering terjadi di sekolah dan juga sampai sekarang pun masih terjadi. Untuk penyelesaiannya itu dengan teguran atau bisa dengan guru, seperti contohnya tuh kayak konseling. Terus kalau udah sampai kekerasan fisik itu bisa dengan sanksi. Untuk transformasinya, perubahannya itu dengan program anti-bullying, sosialisasi gitu. Terus bisa juga dengan edukasi empati lingkungan yang aman. Jadi untuk kesimpulannya, yaitu dari berbagai contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa konflik dan kekerasan dapat terjadi di mana saja. Namun, penyelesaian yang tepat dan transformasi yang baik, konflik dapat diubah menjadi hal yang positif. Kunci utamanya adalah komunikasi, empati, dan juga bisa kerjasama. Sekian dari saya, Danau 3. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.